Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang Al-Fakir hormati dimanapun kita semua berada, sedikit Al-Fakir ingin cerita atau Habib ingin cerita tentang Nabi Allah Isa alaihissalam, yang mana dahulu beliau itu sedang dalam perjalanan, berjumpalah beliau dengan seorang pemuda Badui, yang mana pemuda Badui ini berkata, "Wahai Nabi Allah Isa, bolehkah aku ikut denganmu?" Maka Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab, "Silahkan kalau engkau ingin ikut berjalan bersama." Maka berjalanlah mereka berdua menelusuri hutan di perjalanan. Sampainya di tengah hutan, Nabi Allah Isa alaihissalam menitipkan 2 buah roti kepada Badui tersebut. "Wahai pemuda, ini ada 2 makanan untuk kita satu-satu. Jadi kamu satu, aku satu," kata Nabi Allah SAW. Roti tersebut dititipkan kepada pemuda tersebut. Maka Nabi Allah SAW lalu berjalan. "Sebentar, aku akan kembali," kata Nabi Allah SAW. Maka pemuda tadi menunggu Nabi Allah SAW agak sedikit lama datangnya, sehingga roti tersebut dimakan oleh pemuda Badui tadi. Lama kemudian, karena dia lapar, maka dimakannya pula roti milik Nabi SAW. Maka Nabi SAW terkejut saat kembali rotinya sudah tiada. Nabi Allah SAW berkata, "Wahai fulan, wahai pemuda, di manakah rotiku yang tadi?" "Aku tidak tahu, wahai Nabi Allah." Padahal roti itu dimakan oleh orang Badui tersebut. Maka Nabi Allah SAW berjalan. "Ya sudahlah, mari kita berjalan, melanjutkan perjalanan kita. Mari ya Nabi Allah." Maka mereka pun berdua berjalan masuk ke dalam hutan, lalu sampai di pinggir sungai yang dalam dan lebar. Maka pemuda tadi berkata, "Wahai Nabi Allah Isa alaihissalam, bagaimana ini caranya kita nyebrang sungai yang dalam lagi luas ini, lebar ini?" "Tenang saja," kata Nabi Allah Isa alaihissalam, "kau cukup pegangan denganku, niscaya kita akan sampai menyeberang dengan cepat." Maka pemuda tadi atau orang Badui tadi memegang Nabi Isa alaihissalam, lalu Nabi Isa alaihissalam berjalan di atas sungai tersebut, di atas air tersebut. Maka sampainya di melewati sungai, pemuda tadi kaget. Kata pemuda tadi, "Wahai Nabi Isa, begitu hebatnya mukjizat yang kau miliki tersebut." Kata Nabi Allah Isa alaihissalam, "Sudahlah, aku cuma ingin bertanya kepadamu, roti tadi yang makan siapa?" Gitu. Maka pemuda tadi belum ngaku, entah malu atau kenapa. Pemuda Badui tadi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Lalu berjalanlah lagi Nabi Allah SAW dan pemuda tersebut melanjutkan perjalanan. Sesampainya di jalan, Nabi Allah SAW berjumpa dengan orang yang matanya buta. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusapnya orang buta tadi, maka sembuh. Maka kaget lagi itu pemuda.
Bagaimana engkau bisa melakukannya, wahai Nabi Allah Isa? Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab seperti itu. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, sekarang apakah engkau sudah percaya aku ini Nabi utusan Allah Ta'ala? Iya percaya ya Nabi Allah Isa. Aku bertanya sekarang, rotiku tadi siapa yang mengambil? Tetap nih pemuda Badui gak ngaku lagi. Lalu Nabi Muhammad SAW berjalan, terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya masuklah Nabi Muhammad SAW ke dalam sebuah gua. Di dalam gua itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan pasir, 3 gundukan pasir. Pasir 1, 2, 3, kumpulin sampai 3. Maka pemuda Badui tadi bertanya, "Hai Nabi Muhammad Isa, untuk apa pasir 3 ini, gundukan ini? Ini akan aku jadikan emas dengan izin Allah. Yang satu ini untukku, yang satu ini gundukan untukmu, yang satu ini untuk orang yang ngaku siapa makan rotiku." Oh begitu. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa, maka jadilah gundukan pasir dari emas 3 biji atau 3 gundukan emas. Maka pemuda tadi berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Muhammad SAW, kalau begitu aku ngaku ya Nabi Allah, bahwasanya makan rotimu tadi aku. Nah sudah, kalau kau sudah ngaku, maka ambillah ini semua emas-emas ini." Maka orang Badui tadi, orang yang bodoh tadi ya, dia senang banget mendapatkan 3 gundukan emas. Maka Nabi Allah Isa alaihissalam pun meninggalkan pemuda tersebut. Maka pemuda ini senang bukan kepala, senang bukan main mendapatkan emas 3 gundukan tersebut. Lalu sambil senangnya nih pemuda berteriak, yang mana teriakannya itu terdengar oleh perampok yang lewat di depan gua. Maka perampok tadi masuk ke dalam gua. Dilihatnya ada seorang pemuda dengan gundukan emas 3 buah. Maka dirampoklah itu emas itu. Maka si perampok berkata, pemuda, punya siapa ini emas ini? Punya aku, dikasih Nabi Allah Isa alaihissalam. Hah? Aku tidak percaya. Sini. Aku ambil semuanya. Jangan Tuhan, ini punya aku. Enggak, kamu ini pasti kamu nyolong ini. Masa ada emas banyak kamu miliki semua? Gini aja Tuhan, kata pemuda yang jahil tadi berkata, kita bagi 3 aja. Baik, kata perampok, kita bagi 3. Tapi sebelum kita bagi 3, ini aku kasih uang, kau beli ke pasar makanan, agar kita bisa makan dulu sebelum kita bagi-bagi ini. Baik. Makasih pemuda tadi mengambil uangnya, lalu pergi ke pasar membeli makanan untuk dimakan bertiga. Lalu apa yang terjadi? Si pemuda Badui ini yang bodoh ini berpikir, nanti makanannya aku kasih racun aja supaya perampok ini mati, lalu emasnya buat aku semua. Nah sebaliknya rampok-rampok yang di dalam gua berpikir, nanti kalau si Fulan itu bawa makanan ke sini, kita bunuh saja. Jadi emas-emas ini buat kita berdua. Ya baik Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Saat si pemuda sudah membeli makanan dan kembali ke dalam gua, dimakan makanan yang dibawa oleh pemuda tersebut yang dibeli tadi oleh si satu perampok yang pertama dimakan. Nah orang yang kedua pun memakannya. Lalu setelah memakannya udah kenyang, yang pemuda membawakan makanan tadi dibunuh oleh perampok itu. Lalu si perampok ini sudah makan nasi yang diracunin, mati juga dua-duanya. Nah, akhirnya 3-tiganya mati semua. Lalu Nabi Muhammad SAW datang dan berkata, "Hada dunya
inilah dunia seperti ini. Maka itulah kisah yang insya Allah mudah-mudahan memberikan kita manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.